Bab 1326, Leluhur Jalan Jahat. Fasafan berdiri di tepi pantai, kedua tangannya di belakang punggung, rambutnya penuh warna merah, jubahnya terkikis oleh pikiran jahat seakan-akan mengandung darah, kecantikannya diwarnai oleh kengerian. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke seberang Laut Pahit. Setelah beberapa saat, dia mulai berjalan menuju seberang pantai. Dan saat dia melangkah ke Laut Pahit, aura mengerikan dari Dao Agung tiba-tiba bangkit dari dasar laut ke langit, lalu berkumpul di antara langit dan bumi, menyerbu ke arahnya seperti gelombang pasang yang dahsyat, mencoba untuk menekannya dengan paksa. Menghadapi kekuatan misterius Dao yang mengalir dari langit dan bumi, Fasafan mengabaikannya sama sekali. Dia berjalan menuju seberang pantai selangkah demi selangkah. Matanya tenang dan dia berjalan perlahan dan tenang. Tetapi saat dia melangkah ke Laut Pahit, air laut di depannya terkoyak menjadi lubang sepanjang 1000 kaki oleh kekuatan tak terlihat, mengarah langsung ke pantai seberang. Tetapi, aura mengerikan Dao Agung antara langit dan bumi tidak dapat mendekatinya dan berhenti beberapa kaki darinya. Dia hanya berjalan pelan-pelan, seolah sedang berjalan-jalan di taman. Pada saat ini, seluruh Laut Pahit tiba-tiba mendidih, dan jauh di dalam laut, kekuatan misterius Dao terus melonjak. Dao ini sama sekali bukan Dao dunia ini. Dao ini tampaknya berasal dari zaman prasejarah. Dao ini memiliki aura kehidupan kuno dan berubah-ubah, kekuatan tak terbatas, dan perkasa serta luar biasa, menghantam Fasafan seperti air bah. Kekuatan ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Tetapi, ekspresi Fasafan setenang air. Dia hanya melangkah maju selangkah demi selangkah. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari Dao Agung tidak dapat memengaruhinya sama sekali. Jauh di dalam Laut Pahit, Dao misterius itu melancarkan serangan-serangan dahsyat. Seluruh Laut Pahit mendidih saat ini, bagaikan ombak, satu persatu menyerbu ke arah Fasafan yang berjalan perlahan. Tetapi, tetap tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Fasafan. Tidak ada cara untuk mendekatinya. Kekuatan mengerikan Dao Agung yang terkandung dalam Laut Pahit ini cukup untuk dengan mudah membunuh orang kuat di ranah Dao bebas. Tetapi, dia tidak dapat mendekati Fasafan. Hanya dalam waktu singkat, Fasafan telah mencapai pusat Laut Pahit. Pada saat ini, kekuatan Dao Agung di sekitar tiba-tiba surut seperti air pasang. Pada saat yang sama, seluruh Laut Pahit mulai perlahan kembali tenang. Fasafan terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, Laut Pahit telah kembali normal, tanpa reaksi sama sekali. Tetapi, tepat ketika Fasafan masih beberapa kaki dari tepi pantai, sesuatu yang aneh terjadi. Laut Pahit yang awalnya sunyi tiba-tiba mulai mendidih. Pada saat yang sama, sebuah tangan hitam pekat dan layu menerobos permukaan laut, sampai ke atas kepala Fasafan, lalu menamparnya dengan keras. Di telapak tangan yang layu dan gelap ini, terdapat kata emas, Tao. Kata ini mengandung kekuatan Dao Agung yang tak terbatas, yang merupakan Dao Agung tingkat sangat tinggi. Ketika telapak tangan ini jatuh, pikiran jahat mengerikan yang berasal dari Fasafan benar-benar dipaksa kembali. Pada saat ini, Fasafan melambaikan lengan bajunya dan cahaya berdarah menyebar. Bang! Dalam sekejap, air dari Laut Pahit di sekitarnya surut, dan tangan yang layu itu dengan paksa ditekan kembali ke kedalaman Laut Pahit. Laut Pahit telah kembali damai. Fasafan melangkah ke tepi pantai. Dia berbalik dan melirik Laut Pahit. Hanya itu. Nada suaranya tenang, tetapi penuh sarkasme. Tidak ada jawaban dari Laut Pahit. Fasafan menatap Laut Pahit lagi. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menghancurkannya sepenuhnya. Tetapi, dia tidak melakukannya. Dia menatap ke kedalaman Laut Pahit, lalu mengalihkan pandangannya dan berjalan pergi.
Saat dia melangkah ke tepian, seluruh bumi mulai berubah menjadi merah darah sedikit demi sedikit. Kejahatan mengerikan telah turun ke alam semesta ini. Dalam sekejap, dunia di seberang sana diselimuti warna merah tua, dan pikiran-pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras menuju laut pahit bagaikan air pasang. Dao leluhur jalan jahat. Dimanapun dia melangkahkan kakinya di alam semesta, semua kejahatan di dunia ada dalam kendalinya. Terlebih lagi, sekarang dia bukan hanya Dao leluhur dari jalan jahat. Setelah mengorbankan semua makhluk hidup, jalannya saat ini telah melampaui lingkup jahat dan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Ketika Fasafan menginjakkan kaki di dunia seberang, semua pikiran jahat di seluruh alam semesta lain merasakannya dan bergegas ke arahnya. Pada saat ini, seluruh dunia seberang juga terkejut. Karena dengan kedatangan Fasafan, seluruh alam semesta seberang diselimuti oleh pikiran-pikiran jahat dan merah. Meskipun mereka tidak melihat Fasafan, mereka telah merasakan kehadirannya. Gereja suci seberang. Pemimpin dan sekelompok uskup agung berkumpul bersama. Ekspresi semua orang di aula itu sangat serius, karena mereka juga merasakan pikiran jalan jahat yang mengerikan itu. Si bidat yang disebut-sebut putra suci dari pantai seberang akhirnya datang. Pemimpin itu tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, lalu dengan lembut menyekanya di depannya. Dalam sekejap, sebuah gambar muncul di ruang dan waktu di depannya. Dalam gambar itu adalah pantai Laut Pahit, dan pada saat ini, Fasafan perlahan berjalan menuju sisi ini. Melihat Fasafan yang memancarkan pikiran jahat yang mengerikan, ekspresi pemimpin, keempat uskup agung, dan orang-orang kuat lainnya sangat serius. Mereka bisa merasakan kengerian wanita ini melalui gulungan itu. Di sampingnya, Lingasu berkata dengan suara yang dalam, "Aku belum pernah melihat pikiran jahat yang begitu kuat." Yang lain juga mengangguk. Pikiran jahat itu begitu kuat sehingga tidak normal. Dalam gulungan itu, Fasafan berjalan menuju kejauhan selangkah demi selangkah. Pada saat ini, ruang di depannya tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, rune emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melayang di antara langit dan bumi. Formasi pembantai pemberontak. Ini adalah formasi super yang ditinggalkan oleh para orang suci sejati saat itu. Tujuannya adalah untuk mencegah orang sesat nomor 1, pemilik Penatao, dari seberang Laut Pahit. Kini pemilik Penatao tidak datang, melainkan seorang wanita yang datang. Saat formasi pembantai pemberontak diaktifkan, rune mulai melayang di antara langit dan bumi. Rune-rune ini seperti bintang, memancarkan cahaya terang. Setiap rune mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Dengan begitu banyak rune yang terkumpul, kekuatan dahsyat itu membuat dunia mulai menjadi ilusi. Fasafan tidak berhenti sama sekali, dia berjalan menuju formasi pembantai pemberontak selangkah demi selangkah. Di gereja suci seberang, pemimpin dan yang lainnya menahan napas, menatap gulungan itu dengan saksama. Saat Fasafan melangkah ke dalam jangkauan formasi pembantai pemberontak, rune-rune itu tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, ribuan rune tiba-tiba meledak dengan ribuan cahaya ilahi, yang langsung menuju ke Fasafan di kejauhan. Fasafan mengulurkan jari dan dengan ringan menunjuk ke depan, dan ketika jari itu jatuh, semua cahaya ilahi diblokir oleh kekuatan tak terlihat dan tidak dapat maju setengah inci lagi. Pada saat ini, Fasafan tiba-tiba menusuknya dengan ringan. Bang! Jutaan cahaya ilahi padam dalam sekejap. Fasafan terus bergerak maju. Rune emas antara langit dan bumi tiba-tiba mulai terbakar, kemudian sinar cahaya api ilahi melesat dari langit dan bumi menuju Fasafan. Fasafan tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, hanya melambaikan lengan bajunya. Bang! Semua api dan cahaya ilahi padam dalam sekejap.
Semua rune ikut musnah bersamanya. Hancurkan dengan kekuatan yang luar biasa. Melihat pemandangan ini, wajah pemimpin dan orang lain di gereja suci pantai seberang menjadi pucat. Bagaimana bisa formasi pembantai pemberontak ini begitu rentan di hadapan wanita ini? Pada saat ini, Kardinal berkata dengan suara yang dalam, wanita ini setidaknya berada pada tingkat orang suci sejati. Tingkat orang suci sejati. Setelah mendengar kata-kata kardinal itu, ekspresi semua orang di aula tiba-tiba menjadi lebih buruk. Di dalam gulungan itu, Vasavan terus berjalan menuju kejauhan, dan di ujung langit di depannya, cahaya berdarah tiba-tiba muncul, diikuti oleh lautan darah yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir masuk. Hanya dalam sekejap, dunia berubah menjadi lautan darah. Pikiran jahat dari seluruh dunia seberang. Vasavan terus bergerak maju dan perlahan memasuki lautan darah. Pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya bersorak dan bergegas menuju Vasavan, ingin diserap olehnya dan membantunya melangkah lebih jauh. Melihat pemandangan ini, pemimpin gereja suci seberang perlahan mengepalkan tangannya. Dia menatap lautan darah, dan tanpa sadar, napasnya menjadi sangat berat. Para uskup lainnya juga berdiri pada saat ini. Meskipun mereka dipisahkan oleh gulungan itu, mereka semua merasakan kekuatan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasa tertekan yang dibawa oleh wanita itu. Pemimpin itu tiba-tiba berkata, sejak saat ini, dunia seberang akan memasuki keadaan perang tingkat 1. Status perang level 1. Terakhir kali seluruh dunia seberang memasuki keadaan perang tingkat 1 adalah ketika pemilik pena Tao datang. Pada saat itu, pemilik pena Tao yang sesat itu menyerbu bersama orang-orang kuat dari kuil leluhur liar dan hampir menghancurkan seluruh dunia seberang. Kini, seorang bidat super telah tiba. Pada saat ini, Uskup Agung berbisik, tidak heran perahu suci mengirim 2 putra suci kali ini. Semua orang terdiam. Awalnya mereka agak ragu dengan identitas Sander Ye. Lagi pula, belum pernah ada situasi di mana 2 putra suci turun. Tetapi sekarang setelah melihat wanita jalan jahat ini, mereka tiba-tiba mengerti. Pada saat ini, lautan darah dalam gulungan itu tiba-tiba melonjak, dan segera, lautan darah itu langsung ditelan oleh Vasavan. Setelah menelan lautan darah itu, auranya sendiri langsung meningkat. Seluruh dunia seberang jelas dapat merasakan pikiran jahat yang mengerikan. Vasavan perlahan membuka matanya, dan dia mendongak. Hanya dengan satu tatapan, wajah pemimpin dan orang lain di dunia seberang berubah drastis, karena Vasavan sedang melihat mereka. Pemimpin itu hendak menyimpan kekuatan sihirnya, tetapi pada saat ini, seberkas cahaya merah darah tiba-tiba menyambar keluar di sepanjang gulungan itu. Pupil mata pemimpin itu tiba-tiba mengecil, dan dia menunjuk jarinya. Ribuan kekuatan agama melonjak keluar, langsung menghalangi kolom cahaya berwarna darah. Keempat uskup lainnya juga mengambil tindakan. Dengan upaya bersama mereka, kolom darah itu akhirnya hancur dan menghilang. Pemimpin itu segera duduk, tangan kanannya sedikit gemetar, ekspresinya sangat serius, kekuatan wanita ini mengerikan. Kirim perintah untuk segera mengaktifkan semua formasi di kota suci, dan panggil semua orang kuat di luar area untuk kembali. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba duduk dan membuat keputusan cepat, ayo pergi ke makam suci dan mengundang para leluhur. Bersambung.